Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Abel Raffi. Nama aku Nanda Daniela. Hari ini kita bakal bawain dan nemenin kalian di acara penutupan Eldes 2021. Sebelumnya yang terhormat Kepala BPS Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif, MPD, Pimpinan SMA Jakarta, Bapak Suparno SPDMM, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu POMG SMA Jakarta, jajaran guru-guru SMA Jakarta, serta siswa-siswi SMA Jakarta yang kami sayangi dan banggakan. Live School. Tapi kayaknya beberapa dari penonton kita nih belum tahu apa sih Eldes itu. Coba kita jelasin dulu deh. Boleh, jadi Eldes itu adalah singkatan dari Entrepreneur Challenges Day yang diselenggarakan oleh SMA Jakarta setiap tahunnya, di mana siswa-siswi kelas 12 ini diberi kesempatan untuk mengembangkan dan memulai skill kewirausahaan mereka gitu, Bel. Kalau teknisnya itu sendiri kayak gimana sih? Nah, jadi tiap kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas company yang mendirikan food and beverage dan juga apparel. Nah, habis itu nanti tiap kelompok itu nentuin struktur perusahaan mereka mulai dari CEO, CFO, CMO, CEO sampai CTO. Nah, terus masing-masing company itu mulai bisnis mereka dari bikin proposal usaha, cari vendor, cari desain, masarin jualannya, buka pre-order sampai ke shipping semua orderan yang masuk ke company mereka. Oh, berarti seru banget ya, Nan? Seru banget dong, apalagi kan dilaksanain sama teman-teman sendiri kan, jadi kan ningkatin solidaritas gitu. Berarti selanjutnya bakal aku bacain nih rundown-nya ya. Pertama tuh bakal ada pembukaan, isinya ada sambutan dari Ketua Pelaksana Eldes 2021. Dilanjutkan dengan pemaparan dokumentasi dari setiap company Eldes tahun ini. Dan bakal ada testimoni dari salah satu juri kita, yang akhirnya diakhiri dengan penutupan. Oke, biar nggak kelamaan, langsung aja kita masuk ke acara pertama, yaitu ada sepatah dua kata dari Ketua Pelaksana kita, yaitu Muhammad Nadi Faridita. Untuk Nadia, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nadi Faridita, selaku Ketua Pelaksana Eldes 2021 ini. Di masa yang penuh ketidakpastian ini, diperlukan jiwa-jiwa pengusaha muda yang tangguh menghadapi perubahan-perubahan yang ada, serta kemajuan teknologi mendorong kita untuk dapat memanfaatkan platform online dengan sebaik mungkin. Maka dari itu, Eldes tahun ini mengangkat tema Utilizing Online Platforms to Create Business Opportunities in an Era of Uncertainties. Dan hari ini di tanggal 16 Desember 2021 menandakan hari terakhir dalam rangkaian acara kami ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak SMA Lab School Jakarta, orang tua dan POMG, pihak sponsor, serta teman-teman panitia dan angkatan DK yang telah membantu membangun acara Eldes 2021 ini. Saya kembali mengucapkan terima kasih kepada penonton dan selamat menikmati video dokumenter ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing company juga jelas harus mempersiapkan banyak hal ya kan, mulai dari bisnis plan, proposal, banyak poster, persiapan pre-order. Company F&B seperti mengumpulkan resep, mencari bahan makanan, dan sebagainya. Kalau buat company apparel tuh kayak cari vendor, bikin desain juga. Jadi semua company-company Eldes pasti udah ngelewatin banyak rapat juga. Terus juga bikin laporan akhir kayak data-data yang mereka dapat yang pastinya berbeda-beda buat setiap company-nya. Gak kebayang waktu yang mereka pakai buat rapat kerja gitu-gitu pasti capek sih. Tapi kan kita nikmatin juga waktu yang kita pakai. Nah, pas market day juga gak kalah sibuk. Jadi dari setiap company kan juga harus nyiapin kayak product shipping sekaligus packing. Jadi di hari market day juga kita masih banyak kerjaannya sampai jadinya laporan akhir. Keren banget gak sih dokumentasi Eldes tahun ini? Nah, seperti yang udah kita sebut di awal tadi, kalau Eldes tahun ini tuh terbagi atas food and beverage dan apparel kan. Nah, tahun ini tuh kita punya 22 company yang terdiri atas 12 company apparel dan sisanya ada 10 company food and beverage nih. Kita langsung dengar aja ya dari masing-masing company-nya, kita dengar dari CEO-nya masing-masing. Silakan. Halo, aku Faiza, CEO dari Ta Company. Jadi bisa kalian tebak, aku company yang jualan taco. Dan dua varian, yaitu The Frenemy, yaitu Birria Taco, dan The Companion, yaitu Good Classic Taco. Cuma di Ta Company kalian bisa beli taco autentik dari Meksiko, tetapi dengan sentuhan khas rempah dari Indonesia. Hai, aku Zara, CEO dari company F&B Empire. Empire itu berasal dari kata empire yang berarti kekaisaran, dan pie yaitu produk yang kita jual. Nah, produk kita itu ada 3. Pertama itu adalah Nights of Fragaria, pie bercita rasa sweet dengan filling custard dan topping caramelized strawberry. Yang kedua itu adalah Countess Coco, another sweet pie dengan filling coklat dan topping roasted marshmallow dan graham crackers. Dan yang ketiga itu adalah Pizza Palace, yaitu pie bercita rasa savory, yaitu gabungan dari pie dan pizza. Dan kita mempunyai
paket spesial yaitu The Three Musketeers yang menggabungkan ketiga rasa kita. Halo semuanya, aku Nisa dari company Astronaut dari Food and Beverage. Jadi, Astronaut ini jualan apa sih? Astronaut ini tuh jualannya bomboloni. Bomboloni itu donat isi. Kita punya 5 rasa loh, ada lotus, oreo, cream cheese, vanilla, dan yang terakhir ada coklat. Nah, jadi keunggulan kita tuh apa sih? Keunggulannya pasti rasanya enak dong. Nah, selain kita enak, kita juga punya cukup banyak variasi sih. 5 rasa cukup banyak lah ya. Terus gitu juga, apa sih astronot? Kayak kenapa astronot? Jadi karena kita tuh ambil tema space. Jadi kita kan bisa mengeksplorasi banyak di sana. Nah, makanya kita pakainya astronot. Halo, aku Tania Dinda, CEO Buckle Up, salah satu company F&B yang ada di Elders 2021. Produk yang kami jual itu chicken wings dengan 3 varian menu dan 3 varian rasa juga. Keunggulan dari company kami adalah rasanya yang enak dan berkualitas, serta harganya yang terjangkau. Filosofi di company kami adalah kami ingin makanan yang bisa dinikmati secara bersama-sama, baik itu bersama teman ataupun keluarga. Perkenalkan, nama saya Afif, CEO dari Nash & Dash, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang F&B pada Elders 2021 ini. Nash & Dash menjual makanan berjenis soul food, makanan yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, buat jenis makanannya, yang pertama ada The Rooster. Ini jadi isinya ada ayam, namanya Nashville Hot Chicken, ada waffle, dan ada side dish berupa mac and cheese, atau bisa juga potato wedges. Nah, untuk a la carte-nya, kita ada mac and cheese, ini nama menunya Just the Mac. Ada Nashville Hot Chicken, nah jadi nama Nash & Dash ini juga diambil dari Nashville Hot Chicken ini. Nash itu Nash dari Nashville, Dash itu artinya cepat, yang berarti kita pengen menyajikan makanan kepada konsumen secara cepat tapi tetap memperhatikan kualitas agar konsumen merasa puas. Yang terakhir juga ada potato wedges, juga bisa dibeli secara terpisah. Nah, keunggulan dari Nash & Dash adalah kami jual menu yang belum pernah ada di Aldi sebelumnya, dan juga makanan berjenis soul food ini masih jarang ditemui di Indonesia. Halo semuanya, nama aku Rere, aku CEO dari Lokahita. Jadi Lokahita itu adalah company di bidang apparel yang mengusung tema tentang social issues, tapi desainnya juga menarik-menarik. Nah, produk yang kita jual itu ada baju, yaitu kaos dan kemeja yang bisa di mix and match dengan segala outfit. Halo semua, jadi aku Raisa, salah satu CEO dari company apparel di Elders, yaitu Artifact. Nah, pertama-tama aku jelasin dulu kali ya kenapa kita ini ngambil nama Artifact. Jadi kita dari anak-anak 12 MIPA 2 itu ngambil Artifact karena kita mikir sekarang tuh remaja kayaknya udah gak mikirin gitu ya, udah lupa sama cerita-cerita rakyat di Indonesia. Nah, makanya kita mikir cerita-cerita rakyat ini harusnya dijaga sama pentingnya dilestarikan juga kayak sebuah artifact. Jadi bisa sampai lama gitu. Nah, selama Elders ini kita itu gak jualan cuma kaos, tapi juga ada tote bag sama hoodie Prabu atau hoodie Harimau yang pastinya keren banget. Hai, aku Katalea dari salah satu company F&B Elders 2021, Kukun. Company kami ini ngejual produk pizza cone. Di pizza cone ini ada 3 rasa, yaitu pepperoni, smoke pea, dan sweet creature. Untuk proses penjualannya kita sempat ada kesulitan dalam mencari resep karena sempat beberapa kali gagal. Tapi pada akhirnya setelah percobaan ke-6 kita berhasil nemuin resep yang bisa kita pakai sampai sekarang. Produk kami ini sebenarnya agak unik karena belum tentu semua orang udah pernah nyoba pizza cone. Meski gitu kita tetap ngangkat tema yang dekat sama semua orang yang gak asing, yaitu pizza. Halo, aku Mutia, CEO dari Royan Meda. Jadi Royan Meda itu salah satu company yang berfokus pada bidang clothing. Kita itu ngejual 3 baju sama 1 reusable bag. Royan Meda sendiri terinspirasi dari Galaxy dan kami mengambil nama Galaxy Andromeda, tapi kita ubah jadi Royan Meda. Perkenalkan, nama saya Mumtaz. Saya CEO dari Pastaway. Kita menjual produk makanan yang berupa pasta. Pastaway itu sendiri diambil dari kata pasta dan passaway. Jadi kita ingin menambahkan unsur-unsur mistis pada tema yang kita ambil. Nah, untuk pastanya itu sendiri kita ingin membuat hal yang berbeda, yaitu dengan nge-mix variasi makanan Itali dengan khas makanan Indonesia. Salah satu produk kami yang seperti itu yaitu Capellini Aglio e Olio. Capellini tersebut kita masak dengan cara Itali, namun dengan twist yang kita kasih, yaitu diberikan sambal matah dan ikan dori untuk menambah kesegarannya. Kenalin, nama aku Yaya, aku CEO dari Unravel.
Unravel adalah brand apparel dari LDS Lab School yang ngejual ada 2 kaos dan 1 kemeja. 2 kaosnya ini ada Fragile, itu kaos dengan warna kuning dengan desainnya yang unik, dan ada yang Trippy warna putih dengan desain yang bagus juga, nggak kalah. Habis itu aku juga company aku juga ngejual kemeja. Kemejanya ini bermotif logo kita, yaitu kayak tanda panah ngebentuk hati. Nah itu tuh keren banget. Proses kelompok aku dari awal ngebuat dari bisnis plan, nentuin desain, nentuin vendor, itu tuh seru banget. Soalnya kan kita ngejalaninnya juga bareng-bareng ya. Jadi kayak udah pokoknya kita juga yakin kalau kita bisa jadi yang terbaik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nauf Gibran dari company Hey Julie. Hey Julie sendiri mengedepankan estetika dan nilai-nilai filosofi yang modern dan progresif, kontradiktif dengan company-company lainnya yang mengedepankan akulturasi progresif modern dan konservatif. Hey Julie sendiri sangat ingin berkompetensi dengan company-company lainnya yang ada di LDS 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazim Muhammad Zaki, salah satu CEO dari company LDS Apparel, Notas Discipulus. Kenapa Notas Discipulus? Karena kami mengusung tema yang menggambarkan kondisi pelajar saat pandemi ini, di mana kami menjual 3 produk, dan 2 produk adalah t-shirt, 1 produk adalah sweater. 2 produk t-shirtnya adalah Running Out of Time dan Back to School. 1 t-shirtnya adalah Crumbling Under Pressure, di mana dari ketiga desain tersebut menggambarkan kondisi pelajar saat pandemi ini. Keunggulan dari produk kami adalah produk kami sangat relate terhadap kondisi pelajar saat pandemi ini. Halo, perkenalkan aku Alda, CEO dari Rise and Shine, salah satu company food and beverages di LDS 2021. Sedikit latar belakang aja, nama Rise and Shine itu terinspirasi dari ungkapan terkenal Rise and Shine, lalu rice-nya kita ubah menjadi rice, nasi, sesuai dengan produk yang kita jual, yaitu baked rice atau nasi panggang. Nah, prosesnya itu dimulai dari kita mencari ide bisnis, terus bikin bisnis plan, pengembangan produk, yaitu kita trial error, kita mencari resep sampai menemukan resep terbaik untuk produk-produk kita. Terus promosi yang kita lakukan mainly di media sosial kita di Instagram, lalu sampai pre-order dan sampai market day atau hari pendistribusian produk ke konsumen. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lazu, perwakilan dari Turambi yang merupakan salah satu company apparel dalam LDS 2021. Jadi apa itu Turambi? Turambi itu merupakan penggabungan kata dari kultura dan kelambi. Turambi sendiri mengambil tema Indonesian Retro yang dikemas dalam 3 produk yang berbeda-beda. Yang pertama ada baju berwarna hitam, yang kedua baju berwarna sand atau coklat muda, dan yang terakhir sepasang sendal. Halo, aku Hanif dan aku dari Kopin Apparel. Kopin Apparel ini sebuah brand baju yang konsep-konsep dari bajunya ini berdasarkan petualangan dari tokoh utama kita, yaitu si Popo, menjalani petualangan dia menghadapi berbagai macam tantangan yang dia hadapi. Konsep pertama kita itu Popo and the Pop Troops, itu tentang petualangan dia menyelamatkan si profesor. Konsep desain kedua kita yaitu tentang lunar absorption, itu dari point of view Profesor si lunar. Dan 3 yaitu What's Poppin' ucapan si Popo. 4 Seven Sound itu perayaan kemenangan si Popo. Halo semuanya, aku Nada dari Kalbu. Kalbu itu kelompok aparel dari LDS. Kita itu produksi kaos sama kemeja sama scarf. Kaosnya kita itu ada You Happy Now. Itu ngangkat dari tema happy gitu. Terus ada Out of Control, itu ngangkat dari tema-tema marah. Nah, terus ada Inside Our Mind. Inside Our Mind itu kemeja kita yang ngangkat dari semua emosi manusia gitu. Sama ada Heads in the Cloud. Heads in the Cloud itu scarf kita yang kita tuh ngangkat dari tema happy juga. Produk-produk yang kita jual itu tuh bahannya enak-enak. Halo, aku Ridwan dari CEO dari Jinji Company. Di LDS tahun 2021 kita tuh jual apparel. Kita jual ada kaos, sama kita jual sweater. Kelebihan dari company kita tuh bahannya yang udah dijamin bagus sama desainnya yang kekinian banget deh buat anak remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Abel Raffi dari company Takeoff. Takeoff itu company yang ngejual barang apparel, yaitu berupa kaos, tapi kita ngejual tote bag juga. Kelebihan dari company Takeoff tuh, Takeoff terima masukan dari customer. Takeoff bakal dengerin customernya. Kita selalu
kontak sama customer, yang ngebuat company Takeoff tuh company yang fleksibel. Kita bisa ngejual apa aja tergantung kemauan konsumen. Halo semuanya, nama saya ada Fawasya Poza. Saya CEO dari company Si Kenyang. Si Kenyang berasal dari kalimat asik aku kenyang, yaitu menyimbolkan pelanggan kita yang kenyang bahkan puas setelah memakan produk kita. Jadi inspirasi dari meal pack dan fries pack, yaitu makanan kita, adalah sebuah makanan khas Australia yang namanya snack pack, namun kita ganti dagingnya dari babi ke ayam. Keunggulan dari company kita adalah satu, pelanggan kita puas dengan porsi yang cukup bikin kenyang, makanan kita umum disuka oleh masyarakat, dan kita memakai tema yang sedang trending dan berhasil menarik pelanggan kita. Nama saya Muhammad Imam Prabowo, co-CEO dari The Tender Diner. Kami menjual chicken sandwich yang berdasarkan culture dari Amerika, yaitu Nashville Hot Chicken dari Tennessee dan Korean Fried Chicken dari Korea Selatan. Mengapa kita memilih produk itu? Dikarenakan maraknya dan trendingnya ayam goreng di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang masih muda maupun tua. Hai, gue Leci, CEO company Alapuna. Di Aldus tahun 2021, kita ini bisnisnya aparel, ada 3 produk, 2 kaos yaitu Tertolak dan Opoiki, habis itu juga ada tote bag, titipan Melody. Keunggulannya tuh menurut gue company gue itu di desain, itu artistik, original, dan memadukan unsur budaya Jawa dengan modern. Pesan-pesannya banyak banget buat nambah pengalaman di bidang usaha sama bisnis. Aldus merupakan program yang seru dan saya banyak belajar dari Aldus 2021. Aldus ini merupakan ajang di mana aku dan teman-teman aku menjadi individu yang lebih kreatif, inovatif, dan imajinatif. Aldus ngajarin aku buat pantang menyerah, selalu belajar hal yang baru. Ngajarin aku juga buat selalu sabar, buat pentingin semua kendala gitu. Selain capek banget, kita mendapat sebuah pengalaman yang cukup berkesan. Kita menemukan potensi di diri kita semua yang kita awalnya kita pikir kita gak punya. Terus sangat membantu anak-anak SMA Lab School. Menurut aku, tahun ini seru, capek dan pusing. Sangat seru dan men-challenging. Fun banget. Pokoknya seru banget deh. Capeknya bakal kebayar sama senangnya. kita juga bisa belajar gimana cara proses menuju jualannya. Kita mau coba hal baru. Terus jadi kita juga bisa belajar cara jualan, tapi bukan cuma sekedar jualan. Dapat pengalaman baru dan dekat sama teman-teman satu company. Eldes di tahun ini sangat penuh persaingan yang penuh spektrum. Seru banget sih. Sebenarnya sangat capek sih. It's a fun experience. Jujur awalnya itu kita mikir kayak bakal mulus-mulus aja, tapi ternyata kayak stres banget. Tapi capeknya itu terbayarkan setelah selesai Eldes. Saya mendapatkan banyak pengalaman. Ini itu bagus banget dan memberikan experience gue banyak banget. Dari awal yang memang gue tuh kurang banget di wirausaha bisa menjadi lebih baik. Although there are some rough patches here and there, tapi jadi life lesson buat gue dan teman-teman gue. Pokoknya seru, bisa nambah pengalaman juga. Mulai dari paradigma saya sendiri, company kami sudah berkompetensi sebaik-baik mungkin. Tahun ini tuh keren banget ya, soalnya kayak banyak yang baru, beda dari Eldes sebelumnya. Panitianya tuh bisa dihubungi dengan cepat gitu. Website yang dipakai juga sangat mudah untuk dipakai dan digunakan. Yang bisa dibawa dari Eldes kali ini itu yang pertama pastinya kenangannya, terus pengalamannya, dan yang ketiga pastinya uang yang kita dapetin dari untung company kita. Pesannya semoga Eldes kedepannya makin sukses dan program ini terus berjalan sampai selama-lamanya. Pokoknya sukses terus buat Eldes tahun-tahun berikutnya. Buat LS selanjutnya lebih inovatif, lebih semangat. Pokoknya sukses buat panitia-panitianya juga. Semangat terus Eldes. Semoga Lab School juga terus tetap ngadain Eldes biar siswanya juga tetap bisa belajar gimana cara bikin bisnis yang benar. Semoga kedepannya Eldes bisa semakin sukses. Pokoknya untuk Eldes tahun kedepannya semangat ya. Jangan putus asa dan selalu semangat. Terima kasih. Dadah. Love you. Kan semua. Wih, berarti emang banyak banget komunikasi Eldes tahun ini ya? Iya dong Bel, dan yang pasti semuanya tuh bervariatif banget, semuanya beda mulai dari konsep, desain, sampai ke packagingnya loh. Bener banget sih, kayak desain-desainnya tuh macem-macem, kayak yang dari jualan apparel tuh ada yang jualan tote bag, jualan baju, jualan sendal juga ada. Kalau yang jualan makanan tuh dari makanan berat sampai dessert juga banyak gitu, ada bermacam-macam. Makanya pasti nyesel banget sih kalau ketinggalan Eldes tahun ini. Nah, kan kita kan udah di penghujung acara nih. Kalau pesan dari Nanda sendiri tuh apa aja sih? Jujur lumayan sedih ya kalau tahu Eldes tahun itu dilaksanain secara online.
Tapi tetap nggak mematahkan semangat sih ya, karena kita harus keluarin ide-ide baru yang lebih efektif dan efisien. Karena kan kita nggak bisa ketemu satu sama lain. Rapat-rapat secara online itu juga kan nggak gampang ya Bel. Jadi jujur banyak up and downs-nya sih, tapi overall LDS 2021 tuh keren banget karena semua rangkaian acaranya bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu gitu loh. Dan produknya juga nggak ditemuin di mana-mana lagi. Jadi thumbs up buat LDS 2021. Kalau kesan-kesan dari saya sendiri, kan gue kan kerjanya di company apparel ya. Jadi aku tuh kerjanya di bagian bikin desain-desain gitu buat bajunya. Dari yang nggak bisa desain apa-apa sampai akhirnya jadi tuh kan banyak banget ya. Kayak desain aku sendiri aja tuh kayak ditolak beberapa kali revisi. Tapi yang buat belajar desainnya gitu seru banget sih. Jadi menanamkan kreativitas dan pantang menyerah gitu ya Bel. Nah sebelum kita tutup nih, kita mau berterima kasih dulu kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya LDS 2021 ini. Ada ketua panitia kita, Nadir, terus ada panitia-panitia, juga seluruh siswa-siswi SMA 10 Jakarta, Angkatan Dasar dan Akademikara yang udah memberikan yang terbaik buat LDS tahun ini. Jangan lupa juga nih, kita juga berterima kasih kepada guru-guru yang udah ikut dan membantu kita, membimbing kita di acara LDS tahun ini. Kayak dari satu guru aja tuh ada yang bisa pesen lebih dari 5, baik banget. Wah, keren banget sih. Nah terakhir kita mau berterima kasih kepada sponsor kita tahun ini, yaitu Bank BRI, Raja Hospital Group, POMG SMA 10 Jakarta, dan PT Dahana yang udah membantu terjalannya LDS 2021 ini. Nah, makasih semua yang udah nonton sampai akhir nih ya. Kayak kalau ada salah ngomong atau apa, mohon dimaafkan. Abil izin pamit. Nanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jadi sekarang aku bersama Kak Nadira, salah satu juri bisnis plan tahun ini, dan juga Kak Nadira salah satu entrepreneur muda yang dibilang lumayan sukses nih bergulit di bidang apparel juga, fashion juga ya. Brandnya apa nih Kak? Wear.label. Sebenarnya kakak boleh saya hai dulu Kak teman. Halo Eldes. Nah jadi aku bakal nanyain beberapa pertanyaan buat Kak Nadira mengenai LDS tahun ini ya Kak. Boleh ya? Boleh. Pertama nih, pendapat kakak tentang LDS tuh gimana sih? Menurut aku LDS tahun itu keren banget karena pas aku lihat desain-desainnya pada unik-unik banget dan bervariatif banget. Plus tuh apa ya, kayak mereka tuh punya ciri khas masing-masing gitu setiap company-nya. Nah kalau tadi kan katanya desainnya bervariatif banget tuh. Kayak kalau dulu kan kita tuh ada bikin bisnis plan, terus kita jalan soal. Menurut kakak tuh proses progres kita tuh masih sebagai anak SMA nih ya, itu gimana sih kayak dari desainnya, ide-idenya, konsep-konsepnya tuh menurut kakak gimana? Menurut aku kalau untuk ide sendiri dan desain itu bagus banget karena aku pun ngeliatnya kayak wah out of the box banget nih desain-desainnya karena bener-bener apa ya, kayak ada yang Jawa-Jawa gitu, terus ada yang kekinian banget gitu loh, yang warna-warnanya variatif gitu loh. Nah terus kalau untuk apa tadi yang displaynya itu juga udah bagus karena untuk anak SMA udah ngerti tentang laporan keuangan tuh udah bagus banget kalau menurut aku, walaupun pasti ada aja kurang-kurangnya tapi untuk anak SMA tuh udah bagus banget. Nah kita kan ada 22 company nih dan kakak tuh udah ngeliat sendiri tuh masuk setiap company. Menurut kakak yang favorit kakak nih company favoritnya tuh apa sih? Sebenarnya banyak banget yang bagus, cuman yang bener-bener eye catching di aku tuh yang itu, yang Lokahita itu. Menurut aku tuh eye catching banget dan pas aku lihat kayak ih lucu banget nih desainnya kayak gitu. Boleh nih shout out to Lokahita, boleh kirim kakak ya. Oke, terakhir nih kak, biar nggak lama-lama, pesan kakak buat LDS tahun depan ataupun LDS berikutnya itu gimana sih? Oke, kalau menurut aku, karena kan aku lihat nih sekarang kan kebanyakan jual kaos-kaos, karena menurut aku kalau tahun depan bisa lebih variatif lagi, entah mau jualan dompet, tas atau celana, pokoknya lebih macam-macam lagi gitu, biar lebih banyak pilihan juga kayak gitu. Gitu. Oke, makasih kak atas waktunya. Kami dari LDS juga makasih udah mau ikut berpartisipasi di LDS tahun ini. Gitu aja guys, makasih Kak Nadira.